Kita akan eh, mendengarkan sama-sama apa nanti akan disampaikan sama beliau. Intinya acara pada malam hari ini adalah acara halal bihalal, bagaimana yang paling penting semangat sawar dan semangat peningkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Nah, tadi jelas di undangan eh, Zoom pada malam hari ini adalah menciptakan adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang bermental kaya, orang-orang yang sukses gitu kan. Jadi bukan Allah sedang mencintai adalah muslim-muslim yang kaya, muslim-muslim yang uh, ibaratnya apa? Orang-orang beriman yang kaya. Bukan orang-orang beriman yang lemah gitu kan. Nah, kita akan sampaikan akan kita perdengarkan apa yang nanti akan disampaikan sama Coach Ari Mariadi. Waktu dan tepat, saya persilakan Pak Ari, mangga. Pak Ari, ini ya. Baik, mungkin ada gangguan internetnya dari Pak Ari Mariadi. Buat baik gitu ya. Yang terpenting adalah tidak menyakiti orang lain. Tapi kita lupa bahwa yang paling penting di atas yang penting itu adalah mensyukuri nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Apalah artinya sebuah kebaikan kalau kita belum beriman kepada Allah? Apalah artinya sebuah kebajikan saat kita hari ini belum percaya kepada Rasulullah SAW? Sehingga menjadi penting bagaimana kita membiasakan diri kita untuk peduli, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita bisa terbiasa membangun kesadaran, mencoba untuk menghidupkan ekonomi saudara-saudara kita. Kalau ada saudara kita yang berjualan beras, kita tahu dia beriman kepada Allah, kita tahu bahwa dengan apa yang dia dapatkan dalam bentuk keuntungan, akan ada zakat di dalamnya, akan ada sedekah di dalamnya, akan ada kebaikan yang bahkan bisa menjadi kebaikan secara kolektif berikutnya. Maka tidak ada alasan lagi untuk ketika kemudian kita membangun kesadaran, membeli pada produk saudara kita tersebut. Kalau kita tahu ada saudara kita yang berjualan, katakanlah makanan ringan sekalipun, dan kita paham bahwa beliau adalah orang yang sama dengan kita, beriman kepada Allah, maka jadikanlah dia sebagai tempat prioritas kita untuk memenuhi kebutuhan kita akan makanan-makanan ringan tersebut. Bahkan yang paling ekstrim mungkin, saat kita tahu misalnya, ada saudara kita jualan mobil misalnya sekalipun, jualan handphone sekalipun misalnya. Selama kita tahu, kita kenal, dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jadikanlah mereka sebagai tempat yang paling prioritas untuk bisa kita kunjungi, kita tahu, kita beli, dan kemudian kabarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah bentuk kesyukuran teman-teman sekalian. Di mana kemudian hari ini kita bisa menjalin sebuah kolektivitas kebaikan yang tidak hanya berhenti pada diri kita dan keluarga kita, tapi juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitulah yang kita pelajari di HNI. Alhamdulillah, Allah izinkan kepada kita semua, kita terbiasa untuk bekerja secara berjamaah. Impian-impian kita mulai meredup. Ingatlah, kebersamaan kita di HNI bukanlah sebatas tentang impian kita, tapi kebersamaan kita bersama HNI adalah tentang impian segenap mitra-mitra kita. Oleh karena itu, mari jaga stabilitas keimanan kita. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan booster pada tiap diri kita untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah mengatakan lelah, apalagi mudah untuk mengatakan menyerah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga para sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Untuk permulaan, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan diri kita untuk bisa masuk pada bulan Syawal ini dengan kondisi keimanan yang lebih baik, dengan semangat ibadah yang lebih dahsyat, dengan keinginan kita untuk bisa menghadirkan prestasi bukan hanya di hadapan manusia yang bisa dibanggakan, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini
Allah takdirkan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang lebih beruntung. Allah takdirkan kita bersama segenap mitra-mitra HNI kita menjadi orang-orang yang mampu beramal soleh lebih banyak lagi. Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang berkumpul menjadi jamaah kebaikan. Senantiasa Allah himpunkan hati-hati kita dalam cinta dan taat kepadanya. Maka tidak ada aktivitas lain kecuali kemudian kita bisa mengatakan dalam diri kita, isyhadu bi ana muslimun, saksikan bahwa saya sebagai seorang muslim. Maka tidak pantas seorang muslim menunjukkan kelemahan demi kelemahan setiap harinya. Seorang muslim haruslah menjadi contoh bahwa hidupnya adalah contoh hidup yang sangat berkualitas. Dia adalah pribadi yang kuat. Dia adalah sosok yang qawi, baik secara jasad dia, baik secara ruhiyah maupun juga secara fikriyah. Dan hari ini kita bertekad, kita berjuang bagaimana kemudian kita menjadikan 3 kekuatan yang ada dalam diri kita. Kekuatan ruhiyah, kekuatan fikriyah, kekuatan jasadiyah juga bisa didukung dengan kekuatan iktisadiyah, yaitu kekuatan ekonomi. Teman-teman sekalian, para mitra HNI, para leader yang sangat luar biasa yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat bagaimana kemudian hari ini sebuah ungkapan yang mengatakan hanya mereka yang memiliki yang bisa memberikan apa-apa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk hanya mereka yang memiliki yang bisa membantu saudara-saudaranya yang hari ini membutuhkan pertolongan dari kita. Dan karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, slogan untuk bisa membantu ini bukan hanya mudah kita sebut dalam lisan kita, tapi slogan membantu saudara-saudara kita betul-betul harus teraktualisasikan dalam sikap diri kita, dalam keringanan kita untuk bisa membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan daripada diri kita. Oleh karena itu kita ingin menjadikan HNI sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah perantara untuk bisa kita jadikan sebagai upaya diri kita menjadikan orang yang lebih berdaya. Bukan hanya sebatas berdaya pada diri sendiri, tapi kemudian juga berdaya dan bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak rela bagaimana kemudian hari ini kita melihat ada orang-orang yang di sekitar kita, mungkin mereka membutuhkan pertolongan, mungkin mereka membutuhkan bantuan, tapi tidak ada satupun orang-orang di sekitarnya yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan. Mengapa kita tidak hadir dalam tengah kehidupan mereka? Mengapa kita tidak ada dalam tengah-tengah kehidupan mereka? Dan hari ini, teman-teman sekalian, saya meyakini siapapun kita yang ingin merubah sikap diri kita, yang ingin merubah karakter diri kita, yang ingin menghadirkan kekuatan yang powerful, yang lebih luar biasa, lebih meningkat, lebih dahsyat, maka harus dimulai dari sebuah kata, yaitu kesadaran. Membangun kesadaran. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ketika kita melakukan amaliyah, ibadah, puasa 6 hari di bulan Syawal, kita mendapatkan manfaat seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Tapi kalau kesadaran itu tidak ada dalam diri kita, maka boleh jadi melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal itu menjadi sebuah aktivitas yang sangat berat. Dan oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita bangun kesadaran. Di bulan Syawal ini, di bulan peningkatan, kita bangun kesadaran dalam diri kita. Kesadaran untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena kualitas ibadah kita sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Kualitas ibadah kita sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, mereka yang bahkan tidak merasakan perubahan demi perubahan dalam hidupnya, boleh jadi kualitas ibadahnya biasa-biasa saja. Boleh jadi kesadarannya belum terbentuk. Boleh jadi sesuatu yang mudah senantiasa menjadi susah, karena mereka tidak berjuang dan berupaya semaksimal mungkin, menjadikan kualitas ibadahnya hari demi hari semakin baik dan terus semakin baik. Dan karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, filosofi ibadah, yaitu dilandasi dengan kesadaran. Siapapun mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka mereka harus memiliki kesadaran untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah, memperbaharui niat, memperbaharui taubat setiap hari. Dan insya Allah, jika itu kita kerjakan dengan penuh kesadaran, maka dia akan bisa menjadi sebuah upaya kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Ya, teman-teman sekalian, para leader, para mitra HNI dimanapun berada, dalam kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua.
Apabila mungkin ada di antara kita yang hari ini merasa stuck, perjalanan bersama HNI merasa stuck gitu ya, maka saya yakin dan percaya di antara akar permasalahannya adalah bahwa kita belum membangun kesadaran. Kita belum membangun kesadaran apa itu makna daripada hijrah produk. Belum terbangun kesadaran itu. Dan karenanya, kalau ibadah saja harus dilandasi dengan kesadaran. Mengerjakannya dengan kesadaran. Walaupun hari ini kita tahu betul apa manfaat dari mendirikan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Dan kalaupun ada di antara Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, terbiasa untuk mengamalkan sholat tahajud, bahkan tidak putus sejak awal Ramadan kemarin. Sampai dengan bulan Syawal ini tidak putus, masih terus nyambung. Maka Bapak dan Ibu sekalian, akan banyak terlahir kebaikan dalam diri kita. Akan tetapi, mereka yang belum memiliki kesadaran, akan sangat berat sekali melaksanakan sholat qiyamul lail, bangun di tengah malam ketika orang-orang sedang nikmat dan tidurnya. Tapi mereka yang sudah terbangun kesadaran, mereka akan melatih dirinya. Mereka akan mulai membiasakan dirinya. Sampai kemudian betul-betul menjadi sebuah kebiasaan. Mereka akan terbangun otomatis. Mereka akan merasa melakukan aktivitas qiyamul lail itu seperti autopilot. Aktivitas yang autopilot. Kalau sudah terbiasa bangun jam 3, jam setengah 4, mereka akan terus terbangun. Mereka akan terus bisa secara otomatis terbangun di jam-jam tersebut. Inilah yang perlu kita latih. Membangun sebuah kesadaran untuk bisa menjalankan aktivitas qiyamul lail, sholat tahajud, yang merupakan sumber kekuatan kita dalam melakukan aktivitas kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah Gemar Safar, gerakan meluaskan pasar halal bersama dengan HNI. Bapak dan Ibu sekalian, ketahuilah, mereka yang hari ini sudah terbangun kesadaran untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, maka mereka akan menemukan aneka kemudahan-kemudahan yang sebelumnya mereka tidak pernah mengira. Ini tentu mulai dari sebuah kesadaran. Kalaupun ada di antara kita yang ingin berlatih, yang tadinya belum terbiasa, ya, seandainya ada di antara kita yang ingin berlatih, saya sarankan, berlatihlah dengan sesuatu yang enteng. Berlatihlah dengan sesuatu yang ringan-ringan saja. Kalaupun belum bisa melakukan sholat qiyamul lail dalam 7 hari, setiap hari, maka berlatihlah. Minimal dalam 7 hari atau dalam 1 pekan, kita mendirikan qiyamul lail 1 kali. Yang enteng-enteng dulu, yang mudah-mudah dulu. Kalau ternyata 1 kali sudah lancar, maka naikkan target kita menjadi 1 pekan 2 kali. Kalau sudah lancar, naikkan target kita 1 pekan 3 kali dan seterusnya. Sehingga betul-betul kita menjadikan qiyamul lail merupakan sebagai kebutuhan dalam diri setiap kita. Apalagi di tengah kita hari ini memiliki canangan-canangan target yang menurut orang-orang biasa adalah canangan target yang tidak biasa. Tapi mereka yang hari ini sudah melatih bagaimana kemudian memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki kualitas ibadah, maka insya Allah kita akan mendapatkan energi yang tidak mudah padam. Kita akan terjauhkan dari sifat yang mudah baper. Kita akan dijauhkan dari sifat putus asa. Bahkan kita akan betul-betul dijauhkan dari memiliki putus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Nah, teman-teman sekalian, energi ini harus hadir dalam diri kita. Dan untuk menghadirkan energi ini, harus betul-betul terbangun kesadaran dalam setiap diri kita. Termasuk, saya ingin contohkan, bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat yang sudah menjadi mitra, maupun yang mungkin belum menjadi mitra HNI kita. Maka yang perlu kita lakukan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, para leader, para mitra HNI yang sangat saya banggakan, yang perlu kita latih adalah membangun komunikasi untuk bisa terwujudnya kesadaran secara kolektif. Jangan pernah memaksakan. Mungkin ada di antara kita kepengen segera punya omset besar, lalu kemudian kita memaksakan agar orang yang baru kenal dengan HNI, mereka belanja banyak, mereka belanja dalam jumlah besar, tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan produk-produk HNI tersebut. Jangan pernah memaksakan, ya. Maka mari sama-sama. Saya ingin mengajak kepada kita semua mengalir secara alami, natural saja, alami saja. Dan saya ingin mengajak kepada kita semua, wabil khusus yang hadir dalam acara Halal Bihalal 1 jam penuh makna ini. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo bangun kesadaran. Sebelum kita gaungkan semangat, ayo hijrah produk, ayo bangun kesadaran.
Bangun kesadaran. Kesadaran dalam hal apa? Kesadaran untuk memulai dengan sesuatu yang mudah, yang enteng-enteng saja. Seperti apa? Saya ingin contohkan. Halal bihalal kita hari ini adalah sebuah seruan untuk bisa membangun kesadaran secara kolektif. Mari sama-sama kita bertemu orang-orang yang hari ini belum kenal dengan produk HNI. Mari sama-sama kita hampiri, kita datangi dengan silaturahmi Idul Fitri. Momentum yang sangat luar biasa. Kita temui mereka. Wabil khusus kepada mereka yang hari ini sudah memiliki nomor ID, akan tetapi mereka tidak melakukan aktivitas belanja produk-produk HNI. Saya ulangi, kalaupun hari ini kita memiliki mitra yang sudah tercantum dalam genealogi setiap kita, tapi mereka tidak belanja produk HNI, mari ajak mereka untuk memiliki kesadaran memulai aktivitas hijrah produk dengan yang mudah, dengan yang enteng-enteng saja. Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kemudian kita membangun komunikasi kepada mitra-mitra kita yang sudah punya nomor ID, tapi mereka tidak belanja produk HNI. Apa yang harus kita sampaikan? Bangunlah komunikasi. Ajaklah dengan seruan yang mudah, yang enteng-enteng saja. Di antaranya adalah memastikan kalau kemarin mereka tidak belanja satu buah produk pun dari produk HNI, maka mari sama-sama mulai gerakan ayo hijrah produk dilandasi dengan kesadaran dan menggunakan produk HNI yang enteng, yang mudah, yang murah terjangkau. Apa itu? Pasta gigi. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo bangun kesadaran. Pastikan tidak ada satupun mitra kita yang sudah punya nomor ID, mereka tidak pakai pasta gigi produk HNI. No problem, kalau ternyata satu biji produk HNI itu dipakai buat sebulan. Nggak ada masalah, jangan dikomentarin. Ya, jangan Anda memberikan komentar miring. Harusnya mah satu keluarga belinya 10. Nggak usah. Nggak usah. Mari bangun kesadaran. Biarkan mereka belanja produk HNI walaupun satu bulan hanya belanja satu biji. Nggak ada masalah. Tapi mari pastikan setiap mitra kita yang sudah punya nomor ID, betul-betul mereka belanja pakai produk HNI. Ya, artinya kita ingin memastikan bahwa harus terjadi pembelanjaan. Jadi jangan sampai ada mitra kita yang sudah betul-betul punya nomor ID, tapi mereka tidak belanja produk HNI satu buah pun. Ya, satu buah pun. Nah, pekerjaan ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Memastikan bahwa aktivitas hijrah produk betul-betul bisa dinikmati oleh setiap mitra HNI kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita ajak. Mari betul-betul kita ajak agar seluruh mitra HNI kita yang sudah memiliki nomor ID tidak ada lagi yang kosong, melompong begitu. Bangun kesadarannya untuk mulai mencoba belanja produk HNI minimal satu buah produk yaitu pasta gigi. Ini adalah sebuah kebutuhan, ini adalah produk yang tidak perlu menunggu sakit karena setiap kita butuh menggunakan pasta gigi. Pilihannya banyak. Tapi mari pastikan setiap mitra kita yang memiliki nomor ID belanja satu buah produk HNI. Antara lain adalah pasta gigi. Bapak dan Ibu sekalian, para leader yang saya banggakan, para mitra HNI yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita bangun kesadaran ini. Lakukan gerakan secara masif. Jangan kita diam-diam saja. Jangan kemudian hari ini kita berpuas diri. Kita sudah pakai di rumah bersama keluarga kita, lengkap. Ada pasta gigi, ada sabun mandi, ada sampo, ada deterjen, dan seterusnya. Kita sudah pakai lengkap di rumah kita. Tapi jangan biarkan berlama-lama. Saat kemudian kita tahu lewat genealogi kita. Lewat genealogi kita, ada mitra-mitra kita yang nol sama sekali tidak menggunakan produk-produk HNI. Dan aktivitas ini adalah aktivitas yang harus dimulai atau dilandasi dengan kesadaran penuh pada setiap diri kita. Lakukan aktivitas ini dan kemudian duplikasikan. Maka insya Allah, AVO kita, genealogi kita, akan kita jumpai bahwa setiap mitra kita akan terisi dengan aktivitas yang enteng, yang mudah, yang murah. Di antaranya adalah belanja produk pasta gigi HNI. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa selain daripada mitra-mitra HNI yang sudah memiliki nomor ID,
maka tanggung jawab syiar halal kita harus semakin meluas. Harus semakin jauh daya jelajahnya. Daya jangkaunya semakin meluas. Harus semakin jauh. Bukan hanya di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, tapi harus semakin jauh lagi. Artinya siapapun mereka yang berjumpa dengan kita dan mereka belum kenal dengan produk HNI, maka tugas kita adalah menyampaikan. Sampaikanlah sesuatu yang enteng-enteng saja. Yang ringan-ringan saja. Nggak usah bicara bonus, nggak usah bicara bisnis, tapi kemudian mari awali dengan membangun kesadaran secara kolektif. Jika ini kita kerjakan, maka potensi yang ada di tengah kita, masyarakat yang belum mengenal produk-produk HNI, potensinya akan semakin besar. Satu persatu kita memiliki jejaring konsumen konsumsi produk HNI yang bertambah. Inilah cara yang paling efektif. Daripada kita kemudian berharap merekrut orang baru, mencari masyarakat yang belum kenal dan berharap untuk big deal, belanja segera 5 juta, begitu ya. Mungkin boleh jadi Anda bisa mendapatkan, tapi boleh jadi juga jumlahnya akan sangat sedikit. Dan saya yakin dan percaya bahwa pada saat kita membangun kesadaran, membangun komunikasi yang efektif kepada segenap masyarakat yang ada di sekitar kita, saat mereka belum kenal dengan produk HNI, maka yakinilah, saat informasi yang Anda sampaikan sampai di tengah masyarakat, nah tugas kita sekali lagi adalah menyampaikan, bukan untuk memaksa masyarakat menggunakan produk HNI. Sunatullahnya, ada di antara mereka yang menerima, ada di antara mereka yang menolak, tidak ada masalah. Kalau ada yang menerima, katakan alhamdulillah. Kalau ada yang menolak, katakan innalillah. Kita kembalikan segalanya kepada Allah. Enteng, sangat enteng sekali. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam aktivitas yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita, ayo luaskan pasar halal kita. Ya, nggak usah yang ribet-ribet, saya katakan. Bicaralah yang enteng-enteng, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Anda tidak diwajibkan untuk menyampaikan di tengah masyarakat, wah bonus saya sekian, ya omset saya sekian. Tidak. Tapi marilah bangun komunikasi yang ringan, yang mudah, yang enteng begitu. Ya, karena boleh jadi ada di antara teman-teman mungkin kalau bicaranya adalah bicara tentang penampilan, bonus dan seterusnya, boleh jadi ada di antara masyarakat yang bertanya, berapa bonus Anda saat ini, dan Anda tidak percaya diri untuk menyebutkannya. Jadi jangan mancing-mancing. Dan saya ingin mengajak kepada kita semua, teman-teman sekalian, para leader HNI, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita punya motivasi untuk hadir di tengah masyarakat dengan niat menyampaikan, bukan memaksa, tapi menyampaikan dengan harapan terbangun kesadaran secara kolektif. Nggak usah berat-berat. Satu buah produk HNI, dan ini masif kita kerjakan, maka boleh jadi pasta gigi ini akan menjadi cara kita untuk bisa memperkenalkan produk HNI yang lebih luas lagi. Yang terpenting, mereka sudah mau mencoba. Ini yang paling penting. Yang kedua, setelah membangun kesadaran, saya ingin ingatkan bahwa aktivitas kita bersama dengan HNI bukanlah aktivitas yang insidentil. Ya, jadi kalau misalnya kita hari ini pengen euforia, wah saya closing 5 juta, saya closing 10 juta, itu insidentil. Ya, sementara kita berharap bahwa aktivitas hijrah produk adalah merupakan aktivitas yang kontinu. Kita tidak ingin bahwa orang-orang yang belanja produk HNI itu hanya sebatas selebrasi saja. Ya, sebatas selebrasi saja. Kita sampaikan si fulan belanja banyak, belanja banyak, belanja banyak. Tidak. Kita tidak inginkan hal tersebut. Yang kita harapkan adalah aktivitas kita bersama dengan HNI, melakukan aktivitas gemar safar, membangun kesadaran hijrah produk, adalah aktivitas yang bukan selebrasi, tapi aktivitas yang bisa kita kerjakan secara kontinu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun. Inilah yang harus kita bangun kesadaran bersama dengan aktivitas kita di HNI. Nah, karenanya kepada ibu sekalian, mari kita ciptakan ya bahwasanya momentum untuk membangun kesadaran di tengah masyarakat harus berlangsung secara kontinu. Bukanlah aktivitas insidentil, apalagi sekedar aktivitas selebrasi saja. Dan komunikasi ini tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Dia adalah sebuah proses yang panjang. Siapapun kita hari ini yang sudah mulai merasa nyaman, mulai merasa enjoy menjalankan aktivitas PCA, pakai, cerita, ajak, dan kemudian kita hadir di tengah masyarakat,
menyampaikan kepada sebanyak mungkin masyarakat yang hari ini belum mengenal produk HNI, maka insya Allah potensi Anda untuk bisa berhasil di HNI semakin besar. Akan tetapi, semakin kita jarang untuk menyampaikan, semakin kita jarang untuk beriklan, semakin kita jarang untuk promosi, semakin kita jarang bertemu dengan orang baru, maka semakin kecillah peluang kita untuk bisa mencapai keberhasilan bersama dengan HNI. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua. Harapannya, setelah kita bertemu di tengah masyarakat, hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi ini, harapannya adalah terbangun kesadaran untuk bisa terwujudnya. Yang pertama adalah terwujudnya proses transaksi. Ya, jadi kesadaran ini tentu outputnya adalah terjadinya proses belanja. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi, kalaupun ternyata dari 10 orang yang sudah kita sampaikan dalam bentuk informasi tentang produk-produk yang sudah kita gunakan bersama dengan HNI, maka outputnya adalah menghadirkan proses transaksi atau yang kita sebut dengan terjadinya proses belanja. Masyarakat mulai mencoba, nggak ada masalah. 1 biji pun nggak ada masalah. Ya, jangan dipaksa-paksa untuk belanja yang lain. Biarkan mereka enjoy, tidak tertekan. Kecuali mereka memang sudah sadar, saya butuh pasta gigi, saya butuh sabun mandinya, saya butuh samponya, saya butuh deterjennya, itu nggak ada masalah. Tapi buat mereka yang hari ini butuh berpikir sejenak, tolong, sekali lagi, tolong biarkan kesadarannya terbangun. Ya, jadi slogan yang sudah sering saya sampaikan adalah bukan langkah yang tergerak, tapi hati yang terpanggil. Ya, bukan langkah yang tergerak tapi hati yang terpanggil. Mereka akan bergerak karena hatinya terpanggil. Hatinya terpanggil karena mereka memang sudah terbangun kesadaran. Yang kedua, ya setelah kita bangun komunikasi di tengah masyarakat, ya maka tadi yang pertama adalah wujudnya aktivitas belanja. Yang kedua adalah bagaimana kemudian setelah wujud aktivitas belanja terjadi berikutnya, aktivitas berikutnya adalah belanja berulang atau repeat order. Repeat order. Ya, di awal-awal memang kita perlu rajin, perlu tekun, ya perlu senantiasa sabar untuk mengingatkan konsumen-konsumen kita, mitra-mitra kita. Boleh jadi ada di antara mereka lupa karena memang belum terbiasa. Karena biasanya belanja di warung sebelah misalnya. Karena biasanya belanja di supermarket sebelah. Wajar kita masih melakukan hal-hal yang saya sering sebut sebagai hal yang pritilan. Hal pritilan itu mengingatkan. Assalamualaikum Pak, Bu. Gimana pasta giginya? Sudah habis gitu ya? Mau pesan lagi? Ini harus kita kerjakan. Karena bicara tentang pekerjaan kita dia ini ngapain sih? Ya salah satunya tadi. Ya, agar terjadi proses belanja berulang, maka kita wajib mengingatkan. Ya. Jadi inilah cara untuk memainten pasar kita, memainten konsumen kita. Jika mungkin ada di antara Bapak dan Ibu sekalian di awal-awal saat membangun usaha bersama dengan HNI, ya tidak mau melakukan hal seperti ini, maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian, Anda tidak akan dipertemukan dengan mitra-mitra hebat Anda. Karena boleh jadi mitra yang hebat itu terlahir dari kehebatan kita untuk tidak bosan menyapa, mengingatkan, menegur sapa, merawat pertemanan, menjaga hubungan. Itu yang harus kita kerjakan. Ya, walaupun mungkin kita merasa, aduh Pak, kok kayaknya berat banget ya Pak. Ya memang inilah perjuangan gitu. Kalau kita kepengen tiba-tiba ada orang belanja pasta gigi 1 kontainer, ya boleh sih, mungkin terjadi. Tapi pun kalau terjadi langka sekali begitu. Dan mari sama-sama kita bekerja dalam kerangka yang rasional. Jangan yang irasional, yang rasional. Melakukan follow up. Assalamualaikum Bapak Ibu, pasta giginya gimana? Sudah habis, mau pesan lagi? Ya. Atau mungkin kalau dia sudah belanja rutin sebulan, 2 bulan, mau coba sabun mandinya, mau coba samponya, mau coba deterjennya, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah pekerjaan ringan yang bisa kita kerjakan dari rumah kita. Ya, syukur-syukur sudah bisa offline. Kita datangi, kita silaturahimi, sambil bawa stok pasta gigi, sambil bawa stok sabun mandi kita. Targetnya apa? Terjadi proses belanja berulang atau repeat order. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ini pekerjaan mudah. Tapi kalau belum terbangun kesadaran, mereka akan menganggap ini pekerjaan susah. Ya, buat mereka yang hari ini sudah melatih dirinya, saya dan teman-teman yang lainnya mungkin yang sudah melatih dirinya, mereka akan senang, mereka akan happy,
Mereka akan mengatakan pekerjaan kami ini seperti berlibur, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Pekerjaan kami ini adalah membangun silaturahmi, menyapa mitra dari satu titik ke titik yang lain. Pekerjaan kami adalah memperpanjang usia, mempermudah rezeki. Dengan cara apa? Membangun silaturahmi dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya belum kita kenal begitu. Ya, Masya Allah, nikmat sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kedua. Ya, targetnya adalah membuat belanja berulang. Mobil khusus lagi pada mitra-mitra kita yang sudah memiliki nomor ID HNI. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan belanja yang kian membesar? Ya, jadi yang pertama tadi adalah menciptakan transaksi, yaitu adalah menghadirkan belanja. Ya, yang kedua, bagaimana kemudian membuat belanja berulang, ya, ataupun repeat order. Dan yang ketiga adalah memperbesar belanja. Bapak dan Ibu sekalian, para leader HNI, sahabat-sahabat HNI yang saya banggakan karena Allah, maka yang perlu kita ingat, jangan pernah kita merasa puas. Ya, begitu kita hari ini punya 100 orang mitra, mereka sudah belanja rutin 1 buah pasta gigi setiap bulan 1 hari, maka berarti dalam 1 bulan kita memiliki omset 101 plus kita, ya, biji pasta gigi, Masya Allah. Ya, dan karenanya tugas kita untuk bisa memperbesar jumlah belanja atau dengan kata lain omset, maka Bapak Ibu sekalian, bangunlah kesadaran 100 orang mitra kita tersebut untuk mereka bisa menduplikasi cara kerja yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Ya, komunikasi ini harus terus dibangun. Pekerjaan kita adalah pekerjaan berjamaah. Jangan kemudian kita melatih diri kita hanya sendiri sebagai orang yang mungkin punya keterampilan unik. Yang perlu saya ingatkan sekali lagi, di HNI bukanlah menciptakan orang-orang yang jago jualan. Bukanlah menciptakan orang-orang yang satu orang mampu menjual 100 produk. Bukan. Tapi di HNI kita dilatih untuk sedemikian rupa menjadi orang yang mau melahirkan silaturahmi, rajin silaturahmi, walaupun tiap orang hanya beli 1 biji gitu ya, tapi bisa repeat order. Maka Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah ini merupakan proses kerja berjamaah yang kita bisa lakukan bersama dengan HNI. Sekali lagi, saya ingin ingatkan, yuk kita mulai bangun kesadaran. Jangan ajak masyarakat kita berpikir yang berat-berat. Jangan ajak masyarakat kita untuk belanja yang banyak-banyak begitu. Kenapa saya katakan yang banyak-banyak? Kalau mereka belum terbangun kesadaran, maka boleh jadi kita dianggap sebagai kumpulan orang yang senangnya menteror. Jangan, teman-teman sekalian. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangun kesadaran agar belanja 1 buah pasta gigi atau belanja 1 buah sabun mandi setiap bulan, kalau itu bisa rutin dikerjakan, maka itu adalah cara kita untuk memupuk kesadaran pada setiap diri mitra kita, bahkan juga para masyarakat yang hari ini belum mengenal produk HNI. Ayo bangun kesadaran dengan hal-hal yang enteng, dengan hal-hal yang mudah, dengan hal-hal yang murah. Maka boleh jadi ketika ini terus kita lakukan, ketika terus rutin kita kerjakan setiap hari sebagai sebuah pekerjaan kita, sebagai sebuah habit baru, sebagai sebuah hobi baru, maka begitu kita tidak mengerjakan seperti seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat qiyamul lail dan kemudian terlewat, itu seperti ada yang nggak lengkap dalam hidup kita. Ya, seperti ada yang nggak lengkap dalam hidup kita. Jadi kalau nanti malam kita nggak sholat qiyamul lail, ya, lalu kemudian besok harinya itu seperti kayak orang kehilangan energi begitu, ya. Dan kemudian kita ingin bertekad untuk tidak meninggalkan 1 malam pun, ya. Dan seperti itulah aktivitas gemar safar kita bersama HNI. Kita perlu memiliki kebiasaan, habit untuk bicara yang ringan-ringan. Nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah bicara bonus-bonus dulu di awal, nggak usah, ya. Kenapa? Karena saya pun menyadari, kalau saya jadi orang yang diperkenalkan oleh orang HNI misalnya, kalau saya waktu belum kenal gitu ya, tiba-tiba diajak ngomong bonus ya, ayo jadi LED, bonusnya gede, aduh. Ya, saya merasa bahwa 90% kultur masyarakat kita di Indonesia itu bukan pebisnis. Betul ya? Bukan pebisnis. Mereka adalah rata-rata, boleh jadi mereka adalah user. Mereka adalah pengguna. Tapi di tengah pengguna tersebut, kita punya harapan besar, yaitu good user. Orang yang memang sudah dengan kesadarannya menjadi good user. Belanja produk HNI nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa, dia sudah otomatis.
Ya, nah good user inilah yang menjadi benih atau potensi menjadi good leader. Ya, jadi good leader itu jumlahnya sedikit. Orang yang kemudian jadi leader di HN itu jumlahnya sedikit. Yang lebih banyak adalah user. Jadi kalau hari ini Anda bertemu dengan orang-orang yang jumlahnya sedikit untuk bergerak bersama Anda, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itulah sunatullahnya. Ya, kalaupun ternyata Anda, saya kok Pak nih udah 2 bulan ini sama si Fulan aja, cuman berduaan aja saya jalan, bagus. Itu tandanya kita sudah mulai punya tim. Ya, jangan kerja sendirian. Saya merasakan betul bagaimana kemudian harus bisa bekerja secara mandiri waktu itu. Ya, untuk bisa memperkenalkan masyarakat yang belum kenal HNI. Gimana caranya? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya bikin undangan. Saya nyebarin undangan sendiri. Saya nyiapin tempat. Saya nyiapin kursi-kursi. Saya jadi MC. Saya jadi pembicara begitu. Semuanya saya borong begitu. Ya. Tapi kemudian saat Allah pertemukan dengan mitra HNI, ada Pak Mahmudin Purwo lahir, dan lebih dari 1 tahun, kayaknya cuma saya sama Pak Mahmudin Purwo aja gitu. Tapi nggak ada masalah. Itulah cara Allah untuk membentuk karakter kuat dalam diri kita. Ya, dan akhirnya sekarang banyak terlahir orang-orang hebat, leader-leader tangguh, tahan banting, nggak cengeng teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak dalam jajaran tim Gemar Safar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, yang hari ini mungkin pangkatnya belum manajer. Anda punya peluang untuk bisa jadi manajer. Dengan catatan, Anda harus terbiasa dan punya habit baru, punya hobi baru, yaitu ngomong, promosi, ngiklan setiap hari pada pembicaraan yang enteng, yang mudah, yang murah. Nggak usah yang jelimet, nggak usah yang susah-susah, apalagi kita mikirnya nggak nyampe Bapak Ibu sekalian. Jangan. Ya. Dan itu yang saya kerjakan. Alhamdulillah, ternyata pekerjaan yang mudah, berbicara yang enteng-enteng, yang murah-murah di tengah masyarakat, justru menghadirkan orang-orang yang hari ini Masya Allah. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Ngeri, asli ngeri gitu ya. Kenapa? Hari ini saya ketemu bukan lagi orang yang saya bangun kesadaran, saya rayu-rayu buat beli 1 biji pasta gigi. Bukan. Hari ini saya sudah dipertemukan oleh Allah. Bertemu dengan orang-orang, ya Allah Pak, hari ini saya 100 juta. Ini 200 juta. Begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak mau terlena juga gitu. Saya nggak mau terlena. Anda boleh banyak uang. Tapi membangun bisnis di HNI, Bapak Ibu sekalian, tidak semena-mena Anda punya banyak uang, Anda bisa jadi top leader, Anda dianggap sukses, nggak bisa. Saya akan ajak mereka untuk mulai dari nol, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekalipun dia punya uang 100 juta, 200 juta. Saya akan bilang, ayo daftar dulu 30.000. Tapi gimana saya mau 100 juta biar bisa fast track? Boleh Anda fast track. Tapi ikuti track yang betul. 30.000 daftar, sampai kemudian akhirnya belanja jadi agen stokis, modal 5 juta, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang peritilan, sudah ada masyarakat yang berminat di maintenance, sehingga mereka menjadi agen HNI. Sudah jadi agen HNI, disambung komunikasi agar memastikan bahwa tidak ada satu orang pun mitra kita yang nol. Di AVO-nya nol, mereka nggak belanja, mereka nggak pakai. Tidak ada. Dan kita pastikan dengan kerja-kerja peritilan kita. Memang kelihatan repot, nggak ada masalah. Namanya bangun di awal repot. Kalau Anda pengen cepat, ya nggak usah bangun bisnis begitu, ya. Tapi kalau bangun bisnis, Anda memang kudu repot di awal-awal. Tapi insya Allah, kedepannya Anda nggak akan repot lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan halal bihalal pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita semua. Bahwa di bulan Syawal ini betul-betul kita bisa meningkatkan prestasi ibadah kita. Bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Agar secara otomatis, insya Allah, semangat ikhtiar kita pun juga tidak mengenal istilah kendor, Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin dan percaya buat Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki harapan, yang masih memiliki harapan bersama HNI, maka tugas kita adalah mewujudkannya satu persatu. Tugas kita adalah jangan berhenti. Tugas kita adalah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Anda ingin punya target apa di HNI? Kalau tadi Pak Unang menyampaikan, ingin jadi ED, ayo kejar. Kejar, jadi ED. Nggak tahu caranya, belajar. Ya, baca buku, pusing, datangi mentor. Jadi nggak ada kata untuk mengatakan, saya nggak ngerti Pak. Nggak ada. Ya, Anda belum ngerti, belajar. Baca buku,
buka marketing plan. Masih belum ngerti juga Pak, datangi mentor. Pak, mentor nggak mau didatengin Pak, cari mentor yang lain begitu. Maksudnya tuh mentor di atasnya begitu ya. Ya, tapi Pak, mentor saya jauh Pak, telepon. Oh, telepon kurang paham Pak, video call. Jadi nggak ada alasan gitu. Jangan sampai kemudian kita beralasan mentor saya jauh Pak, terus jadi alasan untuk nggak komunikasi dengan mentor kita. Jangan. Ya, Pak, mentor saya sibuk Pak, cari waktu nggak sibuknya. Kalau memang betul-betul dia adalah mentor Anda, dia akan meluangkan waktu buat Anda. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah saya yakin dan percaya di bulan Syawal ini akan lahir dari tim Gemar Safar para eksekutif baru, eksekutif director baru. Amin ya Allah. Di bulan Syawal ini akan lahir para eksekutif director baru. Dan saya doakan mudah-mudahan satu di antaranya adalah Anda yang hari ini hadir dalam acara Zoom Halal Bihalal 1 jam penuh makna. Amin. Saya doakan itu. Ya, dan saya doakan juga buat Anda yang hari ini sudah eksekutif director, saya doakan mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa betul-betul mewujudkan kita bisa jadi loyal eksekutif director. Bukan karena bonusnya, tapi ini bentuk kita peduli pada diri kita. Karena nggak ada yang bisa maksa kita. Sekalipun mentor, nggak bisa maksa kita. Nggak akan ada yang maksa-maksa kita semua Bapak Ibu sekalian buat PCA, nggak ada. Yang perlu kita miliki adalah membangun kesadaran untuk memaksa diri kita sendiri. Mungkin kalau mentor maksa, itu kuatnya paling 1 kali 24 jam. Ya, lebih kuat lagi 2 kali 24 jam. Setelah itu, kendor Bapak Ibu sekalian. Karenanya di awal tadi saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo bangun kesadaran. Karena yang terpenting adalah kesadaran. Membangun kesadaran ibadah, membangun kesadaran kita untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah, dan maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, aktivitas kita bersama ini akan betul-betul terasa indah dan mudah. Akan terasa indah dan mudah. Sekali lagi akan terasa indah dan mudah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian meminta saya untuk berhenti, Pak Ari, tolong berhenti. Jangan jalankan aktivitas yang nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Saya udah terlanjur merasakan indah, mudah begitu. Karena dimanapun itulah tempat kerja saya. Hari ini saya masih di Jogja. Ya, kalau mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian ada di tempat lain, maka di tempat di mana kita berada itulah tempat kerja kita. Itulah tempat kerja kita. Ya, besok mungkin kita ada di mana, itulah tempat kerja kita. Besok ada di Semarang, besok ada di Solo, itulah tempat kerja kita. Dan Bapak Ibu sekalian jangan batasi tempat kerja kita. Jangan batasi tempat kerja kita. Dimanapun kita bertemu dengan orang, bertemu dengan masyarakat, itulah tempat kerja kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Unang ya. Mohon maaf ya mengganggu malam minggunya. Mudah-mudahan ini menjadi malam minggu yang berkesan buat kita semua. Sangat Dan insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa bertemu offline. Kita bisa bertemu offline ya. Teman-teman bisa mampir ke BC saya atau bisa mampir ke rumah gitu ya. Insya Allah kita bisa silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih intens lagi. Amin. Doa terbaik buat Bapak Ibu sekalian, doa terbaik buat para leader, doa terbaik untuk segenap mitra HNI yang saya banggakan, saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk memikul amanah, setiap amanah yang hadir dalam kehidupan kita. Amin. Dan karenanya saya doakan sekali lagi setiap kita bisa menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, kaya dan dermawan. Saya selalu ulangi ini. Soleh soleha, kaya dan dermawan. Karena hari ini saya betul-betul menyaksikan di depan mata Bapak Ibu sekalian, di depan mata betapa kejamnya dunia ini Bapak Ibu sekalian, terutama sekali kepada mereka yang tidak berdaya, terutama sekali kepada mereka yang fakir. Kejam sekali dunia ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dan karenanya saya ajak kepada kita semua, ayo kita taklukkan dunia ini. Kita taklukkan dunia ini. Salah satunya adalah melakukan yang kita sebut dengan show of force. Show of force gitu ya. Silakan kita pamer terhadap orang-orang yang membenci agama Allah ini. Kita pamer kekuatan kita. Kita punya apa? Kita miliki apa? Pamer kepada mereka. Itu harus kita lakukan agar kita umat Islam tidak dianggap remeh oleh mereka. Mari kita kerjakan hal yang dianggap remeh-temeh agar kita bisa menjadi insan yang lebih berdaya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mau di yel-yel kan tengah malam sama saya nih.
Boleh. Nanti susah tidur kalau saya kasih yel-yel. Baik, jazakallah khairan kasir, Pak Ari Mariadi, Masya Allah. Ini materi pembuka di bulan Syawal sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Bagaimana ini sebenarnya inti inti dari inti bahasanya gitu kan, kalau kata bahasanya. Inti dari inti materi kita di HNI adalah ini. Bagaimana kita membangun kesadaran kita untuk mudah dari kita dulu seorang leader, seorang agen HNI dan mempunyai kesadaran untuk untuk belanja di HNI, untuk mudah memakai produk-produk di HNI. Jadi PCA-nya itu jelas, pakai dulu gitu kan. Jadi teman-teman yang baru gabung, yang baru join dengan HNI, memastikan diri mempunyai kesadaran untuk memakai produk-produk HNI. Jadi pakai dulu untuk diri kita, baru kita ajak orang lain untuk memakai dan memasarkannya. Nah, inilah bagaimana kita membangun kesadaran untuk mudah gitu kan, untuk mudah memakai dan menyampaikan produk-produk HNI kepada sekitar kita. Yang pertama adalah menyapa mitra-mitra yang sudah aktif nih, yang di AVO kita mungkin berjejer ya. Bisa jadi di link pertama kita, di generasi pertama kita adalah uh, sangat banyak sekali, bisa ada 10, 20 bahkan sampai ada yang 50 generasi pertama kita, tapi rata-rata mungkin hanya 5 sampai 10 aja yang terisi. Nah, gitu. Ini kan PR juga buat kita. Kita gampang sekali untuk merekrut, tapi kadang-kadang tidak mudah juga untuk memfollow up bagaimana mitra-mitra kita itu untuk dari sisi poinnya itu ada gitu. Nah, jadi tugas kita itu sekarang menyapa mitra-mitra kita yang sudah terdaftar sebagai agen untuk ada poinnya minimal 3,5 poin, minimal 3,5 poin, begitu Pak Ari ya, minimal 3,5 lah gitu kan, yaitu beli PGH. Yang kedua, nah, daya juang kita atau daya jelajah kita makin jauh. Jadi kalau kemarin kita sasar ada Jaka, jagoan kampung, sudah mulai keluar. Sudah mulai keluar, kita ekspansi keluar gitu kan, mencari mitra kita di luar sana. Siapa saja ya, siapa teman Facebook, teman di WA, teman kerja, mungkin saudara-saudara kita yang jauh disapa dan sampaikan tentang HNI. Nah, yang ketiga adalah aktivitas kita adalah bagaimana menjadi continue. Jadi aktivitas kita itu bukan aktivitas yang insidensial, yang dadakan saja, gitu kan, yang bangga dengan saat itu saja. Tapi aktivitas kita adalah aktivitas kita yang berkelanjutan, yang konsisten dan istiqomah gitu intinya. Jadi jangan kita bangga join stokis besoknya poinnya 0 bulan depannya gitu kan. Jadi manajer karena stokis 1.200, bulan kedua bulan ketiganya 0, nggak ada poinnya karena produknya belum terjual, tidak bisa belanja lagi. Nah, itu hal yang mungkin harus kita sikapi dengan baik para leader gitu kan, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Baik nih, sudah masih ada waktu 15 menit menuju jam 21. Saya juga kangen nih dengan, walaupun sudah bertemu beberapa kali, tapi mungkin teman-teman yang jauh, yang tidak ada di Kerawang dan Bekasi, merindukan suara dari mentor kita yang satu ini. Mentor Babang Tampan yang makin bercahaya, yang makin bergairah, sorot matanya makin bersinar. Saya sapa dulu nih. Coach Puro, Assalamualaikum. Ah, muncul. Waalaikumsalam. Masya Allah. Makin gagah, makin ganteng banget dah. Kasih dia, kasih. Iya, 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 iya. Ini jauh-jauhan banget ya. Dari Jogja, dari Bekasi, mau dari Pati ini. Lagi jaga jarak apa? Ya, soalnya prokes, prokes. Oh, prokes. Jangan protokol kesepian ya. Tapi protokol kesehatan. Baik, Coach Bro. Bangga, teman-teman juga lagi nungguin nih. Sepatah 1.000 patah kata dari antum. Mangga, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, ini jebakan Batman. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin.
sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita bisa kembali berjumpa lewat agenda Zoom meeting malam hari ini. Semoga ada banyak kebaikan, manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan, ada gairah, ada semangat baru yang kemudian bisa dicas kembali. Ya, terkhusus tadi pesan yang disampaikan oleh mentor kita Pak Ari Mariadi, bahwa untuk berhasil di HN itu ukurannya bukan sekedar bagaimana kita menciptakan omset, bonus gitu ya, tapi juga membangun karakter, membangun spiritualitas yang semakin berkualitas tentunya. Maka insya Allah terus bergerak dengan konsep ini, dan kemudian terus kita bersamai para mitra, terus kemudian kita membangun pasar baru, terus menyampaikan, terus melakukan syiar dengan cara-cara yang paling mudah gitu ya, meskipun hanya menyampaikan pasta gigi di awal ya, maka insya Allah ini akan berbuah kebaikan, berbuah kesuksesan di masa depan. Ada yang menarik ya, beberapa hari ini ada orang yang japri saya ya, yang beliau itu sudah rutin konsumsi extra food. Ini belum tahu, belum cerita juga beli di mana. Tapi memang ketika saya tanya, karena beliau japri, tanya extra food, terus kemudian saya tanya sudah gabung, sudah jadi agen atau belum? Ternyata belum gitu ya. Saya hanya rutin konsumsi aja Pak. Udah saya tawarkan agen sekalian, alhamdulillah gabung dan beli extra food lagi gitu. Ini ya mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa di follow up menjadi salah satu mitra yang luar biasa, yang aktif ya, menjadi salah satu pembangun pasar halal HMI insya Allah. Nah, terus tadi sore juga tiba-tiba ada yang japri lagi, tanya pasta gigi gitu ya. Wah, ini menarik nih gitu ya. Jadi teman-teman semua, konsep sederhana yang tadi disampaikan oleh Pak Ari Mariadi, ya insya Allah konsep yang proven, konsep yang sudah dibuktikan oleh puluhan bahkan ratusan LED di Bumi Pertiwi ini, yang mereka semua melakukan cara-cara kerja sederhana, ya. Kemudian ditingkatkan, semakin baik, semakin bertambah jam terbangnya, maka insya Allah juga kapasitasnya semakin meningkat, dan Allah akan semakin hadirkan mitra-mitra yang kemudian kelak akan menjadi leader-leader pembangun pasar halal HNI bersama kita semua. Kuncinya sekali lagi, sederhanakan cara berpikir, jangan ribet gitu ya. Kemudian sederhanakan cara kerjanya, tapi kemudian impiannya nggak boleh sederhana. Impiannya harus tinggi, harus besar, harus terus bertumbuh gitu ya. Dan ingat ya pesan mentor kita tadi, bahwa sahabat sekalian, sukses itu bukan bagaimana kita hanya sekedar mengukur diri kita. Kalau pengen punya penghasilan 100 juta, pengen punya penghasilan 200 juta, atau kalau belum berani nyebut ratusan, pengen punya penghasilan 20 juta, pengen punya penghasilan 50 juta gitu ya. Itu kan cukup besar bagi yang hari ini belum pernah merasakan penghasilan demikian. Namun sungguhnya yang disampaikan mentor kita Pak Ari tadi, bahwa ukurannya bukan sekedar keberhasilan kita punya omset, punya bonus yang besar, tapi bagaimana kita terus membersamai mitra-mitra kita sehingga mitra-mitra kita sukses bertumbuh. Karena kalau mitra kita sukses bertumbuh, ya sudah pasti insya Allah ya kita pun akan mendapatkan efek positif dengan pertumbuhan omset serta bonus yang sangat signifikan. Tetapi sekali lagi kita berfokus bagaimana di HNI ini kita syiar terus untuk menghadirkan produk-produk halal ke tengah masyarakat, menjadi solusi hijrah produk di tengah hari ini. Alhamdulillah ada banyak hikmah ya dengan kejadian-kejadian yang Allah hadirkan di bulan Ramadan kemarin sampai kemudian Syawal kepada saudara-saudara kita di Palestina, hingga gelombang dukungan masyarakat dunia
ya terkhusus umat Islam terhadap saudara kita di Palestina semakin luar biasa, semakin membesar, termasuk gelombang kesadaran untuk memboikot produk-produk dari Zionis dan sekutunya. Maka kemudian, sahabat sekalian, banyak orang yang sudah mulai mencari, ya, mulai mencari produk-produk substitutif, produk-produk penggantinya. Maka HNI, insya Allah semenjak awal kehadirannya, komitmen untuk kemudian menghadirkan produk-produk pengganti. Ya, tinggal kesiapan kita saja, sahabat sekalian. Ayo, bismillah, terus gelorakan semangat kita, terus gencarkan lagi, terus tingkatkan semangat untuk terus syiar, untuk terus membangun pasar halal, dan kemudian fokus ya membangun kesuksesan kita dengan tentunya membantu, berkomitmen untuk membantu para mitra kita sukses lebih besar lagi, ya. Dan semoga Allah mudahkan ikhtiar Bapak Ibu sekalian, ikhtiar sahabat sekalian, para agen, para leader HNI, dan yang hari ini sedang Allah uji dengan berbagai ujian, mungkin itu sakit dan berbagai ujian yang lain. Semoga Allah segera pulihkan, semoga ujiannya berganti dengan kebaikan, berganti dengan rezeki yang tercurah, terlimpah, kemudian semakin dimudahkan menjalankan ketaatan, dan insya Allah semoga juga harapan, impian, sukses mulia yang Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian harapkan, yang senantiasa minta kepada Allah dan ikhtiarkan lewat saluran bisnis HNI, semoga Allah ijabah dan terwujud 2021 menjadi LED yang semakin kokoh dan melahirkan leader-leader yang tangguh, leader-leader punya semangat untuk kemudian bangun pasar halal bersama HNI. Terima kasih. Mungkin cukup Pak Unang. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Coach Purwo untuk wejangannya, untuk motivasinya pada malam hari ini. Tentunya teman-teman lebih semakin semangat lagi, lebih berenergi lagi untuk membersamai mitra-mitra kita bersama HNI. 2021 ini saya bilang dari awal adalah harus menjadi tahun pembuktian buat kita, menjadi tahun-tahun yang harus jangan sampai seperti tahun 2020 kemarin gitu kan. Jadi 2021 adalah menjadi tahun pembuktian bagaimana kita bisa bertumbuh secara bisnis, bertumbuh secara omset, dan tentunya bertumbuh secara bonus. Nah, dimulai dari diri kita, bisa membersamai mitra-mitra kita. Masih ada waktu 5 menit. Saya ingin menyapa nih dari kota Karawang, Kang Wahyu. Hadir dong. Assalamualaikum Kang Wahyu. Mana Kang Wahyu? Kang Wahyu masih ada kah? Kang Wahyudin. Hai. Bro Ion, mana Kakang Mas? Salam. Masya Allah. Makin ganteng ini. Damang. Saya. Alhamdulillah. Kumaha Karawang? Pandang. Karawang jandang kahayang. Bangga. Sedikitlah dikasih sambutan dari Karawang, bagaimana nih untuk menjemput Syawal sampai 11 bulan ke depan ini. Dari Kang Wahyu ada disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi booster juga buat teman-teman semua nih. Mangga Kang. Waduh, ini udah cukup kayaknya Kang. Sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah di kesempatan malam yang cukup hangat ini ya, setelah tadi mendapatkan hujanan motivasi dan semangat dari coach kita ya Pak Ari dan Pak Purwo. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan baru di Syawal ini, sehingga menjadi
perubahan yang signifikan gitu. Karena memang sejatinya memang di bulan Syawal itu adalah sesuai dengan namanya, Syawal, peningkatan dalam segala macam aspek, terutama memang dari sisi kualitas ibadah dan kualitas diri kita gitu, semakin meningkat. Sebagai halnya mungkin syarat kesembuhan ya ada 3. Ya, pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah dosisnya mencukupi, dan yang ketiga adalah istiqomah. Pun juga demikian juga dalam bisnis ya, terutama memang 3 hal tadi juga perlu dipenuhi sebagaimana syarat kesembuhan tadi. Pertama adalah yakin ya dengan memang atas ikhtiar yang sudah kita lakukan. Kemudian dosisnya juga harus cukup, dosis PCA-nya ya, dosis gesit gemar saparnya gitu. Karena memang kalau dosisnya kurang ya tidak mencukupi syarat-syarat untuk suksesnya. Gitu. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Gitu. Istiqomah melakukan hal-hal yang sederhana yang mengakibatkan efek domino yang sangat kuat dan besar gitu. Sehingga tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa cukup gitu. Nah, karena memang hal-hal yang kecil dilakukan secara istiqomah ini yang membuat sebuah hal yang besar di kemudian hari gitu. Sehingga syarat sembuh dan syarat sukses sangat relevan gitu ya. Keyakinan, kemudian dosisnya cukup, dan juga istiqomah dilakukan secara kontinu gitu. Dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semua yang hari ini masih berjuang ya, masih melakukan upaya yang sangat kuat gitu untuk mencapai apa-apa yang diinginkan di bulan Syawal ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga semoga Allah berikan kelapangan dan kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan gitu. Sehingga memang di bulan Syawal ini sesuai dengan namanya adalah bulan peningkatan. Setelah bulan kemarin Ramadan ditempa dengan bulan tarbiyah, bulan bulan tempaan gitu. Sehingga selain kualitas diri kita menjadi baik, juga kualitas ruhiyah, fikiriyah dan iktisadiyah secara maliyah juga akan meningkat. Mungkin rupanya itu yang bisa disampaikan Kang Unang. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua di bulan Syawal ini menjadi sebuah pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang memang bertakwa dan menjadikan sarana ini menjadi wasilah ya bagi perbaikan secara ekonomi. Amin. Itu mungkin Kang Unang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Wahyu. Nah, luar biasa kan 3 hal yang walaupun cuma 5 menit. Nah, ini sangat keren juga closing dari Kang Wahyu ini. Keren gitu kan, sangat luar biasa. Baik, udah jam 21, udah jam 9, tapi saya penyapa satu lagi nih mentor saya dari Pati nih. Bos King, closingnya dari Pati dong. Udah, Kiai bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Tony kalau di Pati berarti. Gus, panggilannya Gus nih. Kedengeran suara saya? Siap. Alhamdulillah kedengeran. Silakan. Nih keluar masuk terus nih zoomnya nih, masya Allah luar biasa. Keluar masuk kan enak bos. Kedengeran suara saya Pak Unang? Jelas. Alhamdulillah. Sejelas bonusnya. Luar biasa. Ya, sebelumnya saya sampaikan taqabbalallahu minna minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses buat teman-teman semua ya. Alhamdulillah sudah melewati Ramadan dan sekarang masuk di bulan Syawal. Ini agenda yang luar biasa, halal bihalal secara sederhana, tapi insya Allah 1 jam penuh makna. Ya, ini temanya memang 1 jam penuh makna, halal bihalal gemar safar tim. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar meskipun memang dari tempat yang berbeda-beda ya. Alhamdulillah. Jadi saya mau ngomong apa udah disampaikan semua ya. Saya hanya menyampaikan intinya jangan mati gaya, jangan kalah dengan keadaan. Apapun kondisinya, insya Allah teruslah bergerak, teruslah apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi ya, terus bergerak pokoknya ya.
insya Allah keberadaan kita bersama HNI ini ya akan semakin bisa dirasakan oleh banyak orang, termasuk ya diri kita sendiri yang akan merasakan gitu. Ya ketika kita memang 2 kalimat tadi ya, jangan kalah dengan keadaan, jangan mati gaya. Nah gitu ya. Barangkali itu Pak Unang yang perlu menjadi closing ya pada halal bihalal malam ini. Siap. Jadi insya Allah saya berdoa semoga teman-teman juga bisa segera merasakan sukses ya, merasakan sukses dan semua juga berjuang ya, semua juga terus bergelora menuju pada tujuannya masing-masing. Dan kalau hari ini teman-teman belum punya tujuan, maka segera cari tujuan ya, tentukan arah, cari tujuan. Nah, ya kalau nggak ada tujuannya pasti diem gitu ya, nggak bergerak, nggak kemana-mana. Nah itu, maka itu yang paling penting buat kita modal utama lah ya, selain memang ya niat yang tulus ya, niat yang benar gitu kan, dan kemudian cara-cara yang baik ya, cara-cara yang diajarkan oleh support system dan para mentor. Baik Pak Unang, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Coach Patoni dari Pati melaporkan, luar biasa statement closingnya. Terima kasih. Jadi jangan sampai mati gaya, gitu kan? Jangan sampai mati gaya. Harus terus berusaha. Saya terinspirasi sekali nih dengan tadi yang disampaikan, bagaimana kita harus mempunyai goal setting, harus mempunyai tujuan. Kita terinspirasi dengan mudik kemarin yang dilarang, yang tidak diperbolehkan sama pemerintah. Nah, teman-teman yang mau mudik ada 1,5 juta yang tercatat ya sama Departemen Perhubungan, itu ada 1,5 juta. Itu yang sudah dilarang ada 1,5 juta yang keluar dari Jakarta dan sekitarnya. Nah, apa yang mereka kerjakan adalah mereka punya goal setting. Mereka punya target. Target mereka adalah apa? Kampung halaman. Nah, sama dengan kita yang ingin ED, yang ingin LED. Target kita adalah di tahun ini, mungkin Desember 2021 ini adalah kita sampai ED atau LED. Nah, goal setting kita itu. Nah, apa yang dilakukan sama pemudik sudah di stop sampai dari Kalimalang, Cikarang, Karawang, Purwakarta sampai di Brebes sana, itu sampai ke Jawa Timur. Kan luar biasa. Berbagai halangan yang rintangan, hujan, sampai penyetopan, itu sampai mudik gitu kan. Sampai mudik di kampung halaman. Nah, apa yang harus kita ambil ibrohnya dari situ? Apapun halangannya, apapun rintangannya, kalau goal setting kita sudah kuat, impian kita sudah kuat, insya Allah nyampe gitu kan. Rintangan itu hanya jadi bumbu buat kita. Halangan itu menjadi penyemangat buat kita. Nah, itu teman-teman. Jadi saya sangat terinspirasi dari teman-teman yang mudik gitu kan. Dari Cikarang sini macet 8 kilo. Dari Bojong itu sampai ke Cikarang itu 8 kilo macet. Itu tidak menjadi batu sandungan buat mereka, walaupun dilarang, walaupun segala macam ada halangan dari teman-teman aparat, itu tidak menjadi batu halangan buat mereka sampai di kampung halaman. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa target kita adalah mencapai sukses kita, sukses dunia dan akhirat bersama HNI. Dan itu akan menjadi penyemangat buat kita, apapun halangannya, rintangannya, itu akan menjadi sesuatu yang berat buat kita. Selagi goal setting kita kuat, impian kita sangat besar. Mungkin itu bisa sampaikan, mudah-mudahan halal bihalal pada malam hari ini menjadi penyemangat buat kita untuk memulai di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan dari segi ibadah, peningkatan dari segi kerja dan segala sesuatunya, mereka mencapai titik berat kita adalah sukses bersama HNI. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9:06. Terima kasih untuk kebersamaannya pada halal bihalal pada malam hari ini. Halal bihalal dari tim Gemar Sapa dan tim Grit Team yang sangat luar biasa ini. Saya terima kasih kepada mentor kita terbaik kita, Pak Ari Mariadi, Pak Purwo, Pak Wahyudin,
Ahmad Fatoni bersama leader-leader LED yang lainnya, tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga leader-leader eksekutif direktur yang bersamai mitra-mitranya dari AB sampai senior direktur. Mudah-mudahan kebersamaan kita bersama HNI makin menambah silaturahim yang terbaik buat kita. Dari markas besar BC Cikarang Barat 1, walaupun yang punya rumahnya tidak ada, saya bersama dengan jagoan saya berdua di sini, mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman juga membuka BC di sekitarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan dan kesalahan. Yang terbaik datang dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa karatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Amin, Pak Ion, Bu Lela, Pak Andri, Pak Asep Anang, teman-teman LED. Kita lebaran Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya dari BC.